بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني الله وإياكم جميعا، وثبتني الله وإياكم على الحق والهدى. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Jalla Jalaluh masih memberikan pada kita taufik, hidayah dan inayah, yang sehingga dengannya Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang barak ini, majlisul ilm, majlisul dzikr, majlis yang tentunya di dalamnya ada petuah dan nasihat yang bersumber dari kitabullah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada majlis ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dari pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fadil Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang menerangkan pada kita bagaimana jalan, ciri dan sifatnya golongan yang selamat yang diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dan juga diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Minhajul Firqatin Najiyah. Minhaj atau manhaj yang maknanya adalah tariqah, jalan atau metode kelompok yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, yang tentunya bila seseorang menempuh minhaj ini, jalan ini,
maka dia termasuk dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat yang dapat menghantarkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala bagi mereka yang menempuhnya, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jannah tersebut, surga tersebut adalah impian dan harapan setiap insan di dalam kehidupan dunia ini. Manakala ia wafat, ia kembali kepada Allah Jalla wa Ala, ia berharap agar Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk bersegera menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ini. Dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini menunjukkan pada kita bahwa di antara tujuan di dalam ibadah kepada Allah Jalla wa Ala ialah mengharapkan jaza, mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak dapat dibayangkan ma'asyiral ikhwah, ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi yang kita tinggal di atasnya, yang kita berpijak di atasnya, kita memandangnya betapa luasnya kan bumi ini. Kita tidak dapat mengukurnya. Nah, yang mana Allah Jalla wa Ala siapkan bagi mereka yang berlomba-lomba, yang beribadah, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, disiapkan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Lalu Allah Jalla wa Ala menyebutkan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan, itulah karunia Allah Jalla wa Ala yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang tentunya dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mengamalkan konsekuensi keharusan dari iman tersebut. Ini adalah balasan bagi mereka yang tentunya menempuh jalan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat yang menjadi impian setiap insan di dalam kehidupan dunia ini bila mana ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu minhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat itu atau yang disebut dengan al-firqatun najiyah merupakan golongan yang berpegang teguh, yang konsisten di dalam menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, dan menempuh berpegang teguh dengan manhaj jalannya para sahabat Nabi yang telah kita sebutkan di dalam perjumpaan yang sebelumnya, di mana Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawajid
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, sunnah para sahabat. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, artinya pegangi, ikuti, amalkan. Apa itu manhaj mereka? Wa huwal Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allah ala rasulih, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah Al-Qur'an yang Allah Jalla wa ala turunkan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu bukan kitab keramat. Ya. Bukan kitab azimat, jadi raja-raja, jimat-jimat, bukan. Ya. Tapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka termasuk di antara bentuk penghinaan terhadap Al-Quran, kata para ulama adalah Al-Quran itu jadikan sebagai raja. Kalau dalam bahasa Jawa, tahu raja ya? Azimat. Apa dalam bahasa Makassar? Yang dikantung di sudut rumah, taruh di sudut rumah. Nah, bahkan lebih parah daripada itu, ada yang menyobek Al-Quran, taruh di sela-sela rumahnya sebagai azimat. Nah, ini termasuk di antara bentuk penghinaan terhadap Al-Quranul Karim, pelecehan terhadap Al-Quranul Karim, penistaan agama. Al-Quran itu bukan kitab keramat, tapi Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah Jalla wa ala, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, menerangkan jalan yang paling lurus. Sehingga apa yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya ini, di dalam jalan yang dapat menyampaikan dia kepada Allah, baik dalam segi akidah, keyakinan, keimanan, amalan, perbuatan dalam hal ibadah, muamalah, interaksi dengan satu yang lainnya, itu telah diterangkan di dalam Islam tentang ahkamnya, hukum-hukumnya. Hukum pernikahan ada, ya, hukum jual beli ada, apalagi hukum tentang bertetangga ada, ya, dan seterusnya dari berbagai macam petunjuk yang Allah Jalla wa ala terangkan dalam Al-Quran Karim. Maka manhajnya Al-Firqatun Najiyah adalah Al-Quranul Karim. Wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Al-Quran itu kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Yang dimaksudkan adalah as-sunnah. Al-Quran dan as-sunnah yang dimaksudkan adalah al-hadis, syai'ani mutalazimani la yanfakkani abadan. Dua hal yang saling merekat, yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena Allah Jalla wa ala mengutus nabinya alaihi salatu wassalam tidak hanya dengan Al-Quran, tapi Allah mengutus nabinya dengan membawa as-sunnah, yaitu al-hikmah yang Allah Jalla wa ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari bangsa yang ummi, yakni dari diri mereka sendiri, bangsa yang ummi. Yang dimaksudkan bangsa yang ummi adalah bangsa Arab yang dikala itu patah polpen, patah pena, kalau bahasa kita sekarang, buta huruf itu dominan mereka. Allah utus orang rasul dari bangsa yang ummi,
yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka, yakni membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dari kekufuran menuju ke keimanan, kesyirikan menuju tauhid, dan mengajarkan pada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah As-Sunnah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam kitabnya Ar-Risalah. Di dalam kitab beliau Ar-Risalah, ya. Maka Al-Quran dan Sunnah itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam risalahnya, dalam kitabnya Usulus Sunnah, ketika beliau menerangkan tentang usul, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, jalan-jalan Ahlus Sunnah, di antaranya adalah at-tamassuk bima ja'an Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu sunnah. Lalu beliau mengatakan, as-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah penafsir Al-Quran, dan sunnah itu adalah penjelas, perinci Al-Quranul Karim. Kita mendapatkan banyak perintah dalam Al-Quran tentang berbagai macam hukum. Itu disebutkan dalam Al-Quran secara global, ya. Namun yang merincinya adalah dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk mendirikan salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat. Lalu disebutkan waktu-waktunya. Tidak diterangkan tentang kaifiyah, tata cara salat dalam Al-Quran, ya. Bahwa salat itu harus bertakbir, salat itu harus ruku', sujud, duduk, tasyahud. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada keterangannya adalah dalam sunnah, dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Tentang zakat, Allah perintahkan dan wajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, bila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi tidak diterangkan tentang zakat itu kadarnya seperti apa, jenis barang apa saja. Tidak diterangkan dalam Al-Quran, tapi diterangkan di dalam sunnah, dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk dalam benda-benda yang diharamkan atau makanan-makanan yang diharamkan. Disebutkan dalam Al-Quran cuma 4 yang diharamkan, ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Diharamkan atas kalian bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang mati, yang pada dasarnya hewan itu adalah hewan yang halal dimakan pada dasarnya. Seperti sapi, unta, kambing, ayam. Itu pada dasarnya. Disebut bangkai bila ruhnya, nyawanya hilang dengan cara yang tidak syar'i, yaitu tidak disembelih. Diharamkan atas kalian bangkai. Darah. Tahu darah, ya? Alhamdulillah kalau kita di Sulawesi ini, mungkin ke arah timur sana, tidak ada itu makanan dari darah. Kalau di Jawa itu sering kita jumpai darah. Dibuatkan seperti tahu. Pernah lihat? Ya. Di sini alhamdulillah aman.
Ya, kalau di Jawa itu ada. Seperti tahu, darah sapi yang dikentalkan, yang kemudian diracik, ya, dibumbui, persis tahu. Jadi kalau antum di Jawa lihat benda yang semacam ini, tanya dulu, ini tahu apa darah? Itu diharamkan. Walahmul khinzir, dan diharamkan atas kalian daging babi. Tidak disebut bangkai babi. Subhanallah, itu bentuk balaghah, keindahan bahasa Al-Quran yang Allah berfirman dengannya. Ya. Disebutkan bangkai daging babi, tidak disebut bangkai babi. Kata para ulama, kalimat ini mengisyaratkan bahwa meskipun babi itu disembelih dengan nama Allah, bismillah, maka itu tetap haram. Ya. Itu haram. Paham ya? Kalimat ini segi balaghah, keindahan bahasa Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan diharamkan atas kalian sembelihan yang dimulai dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan beberapa yang diharamkan, tapi perinciannya datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang dalam hadis-hadis Nabi sallam tentang perincian benda-benda, makanan-makanan yang diharamkan. Makanya Al-Quran dan Sunnah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Akan tapi baginda Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya mengkhabarkan pada kita akan muncul sekelompok manusia yang mereka hanya berhujjah dengan Al-Quran dengan menolak hadis. Laqad sadaqa Rasulullah, sungguh Rasul benar dalam hal ini. Muncul di masa ini golongan yang disebut dengan Quraniyun, pengikut Quran, ya, atau yang dikenal dengan munkirus sunnah, para pengingkar sunnah, para pengingkar hadis. Muncul di masa ini. Muncul di masa ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, sayati min ba'di rijalun muttaki'una ala arikatihim wa yaquluna bainana wa bainakum kitabullah. Akan datang sesudahku golongan-golongan yang mereka itu bertelekan di atas dipan-dipan mereka. Golongan orang-orang yang sok-sok bos, sok-sok tahu, sok-sok pintar, sembari mengatakan bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan antara kalian hanya Al-Quran. Wa ma fihi min halalin ahlalnah, wa ma fihi min haramin harramnah. Jika di dalam Al-Quran ada yang halal, kami halalkan. Jika dalam Al-Quran ada yang haram, kami haramkan. Cukup dengan Al-Quran saja. Ya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala inni utitul Qur'ana wa ma'ahu mithlahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yaitu As-Sunnah, Al-Hadith, atau hadis Rasul alaihi salatu wassalam disebut dengan As-Sunnah. Dan itu wahyu. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman menyebutkan tentang Nabi Muhammad bahwa beliau tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita manusia ini masih dipenuhi dengan hawa nafsu, ya. Mau syekh, mau kiai, mau mursyid, mau kepala tarekat. Nah, semuanya itu adalah basyarun.
manusia yaghlibu alaihi al-hawa, yang masih didominasi oleh hawa nafsu. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menurunkan para anbiya, mengutus para nabi dan rasul, dan menurunkan kitab-kitabnya agar menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Tentunya dalam hal ini adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu dengan Al-Quran dan sunnah. Faqala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang sahih, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَ الْحَوْض. Keduanya tidak akan dapat terpisahkan. Keduanya tidak akan pernah terpisahkan antara Quran dan hadis sampai keduanya menjumpai aku di telagaku. Jadi hadis ini menunjukkan pada kita ma'asyarul muslimin bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tentang pernikahan, tentang caranya diterangkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang jual beli diterangkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menyebutkan secara umum tentang jual beli. Tentang benda-benda yang riba, yang bila seseorang bertransaksi dengannya dapat terkena hukum riba, itu diterangkan dalam hadis, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Jalla wa Ala hanya menyebutkan secara global, secara umum dalam ayat. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Jadi penjelasannya dalam mana? Dalam hadis, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-firqatu an-najiyatu ta'udu ila kalami Allah wa rasulih hina at-tanazu' wal ikhtilaf 'amalan biqoulihi ta'ala. Kelompok yang selamat itu atau al-firqatu an-najiyah merupakan kelompok yang kembali kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kembali kepada kitabullah dan sunnah ketika terjadi perselisihan dan perbedaan. Ketika muncul perselisihan dan perbedaan antara yang ini dan itu, antara kepala si A dan isi kepala si B, antara isi kepala si C dan si D, antara kiai fulan dan seterusnya dari manusia. Ketika terjadi perselisihan dan perbedaan, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu cirinya adalah mengembalikan hukumnya kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hal mengamalkan firman Allah Jalla wa Ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, fi syai'in disebutkan dalam bentuk nakirah dalam segi bahasa Arab. Dalam bentuk nakirah menunjukkan bahwa sesuatu apapun, tidak ditentukan dalam sesuatu ini, tapi sesuatu apapun, baik dalam segi akidah, keyakinan, ibadah, amalan, muamalah, interaksi dan lainnya. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Allah itu adalah kepada Al-Quran, kepada Rasulnya
adalah kepada Rasul di saat beliau masih hidup. Namun ketika beliau telah wafat, meninggal, maka dikembalikan kepada hadis-hadis beliau yang sahih. Hadis-hadis beliau yang sahih, sunnah beliau yang ma'thurah, yang diriwayatkan. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar beriman kepada Allah. Sehingga ayat ini mengesankan pada kita bahwa ketika ada perselisihan, lalu tidak dikembalikan hukumnya kepada kitabullah dan sunnah, maka diragukan keimanannya. Diragukan keimanannya. Syaratnya adalah itu, in kuntum tu'minuna billah, dzalika khairu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan sebaik-baik kesudahan. Ya, untuk menghasilkan kesudahan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dikembalikan hukumnya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semakna dengan ini juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Dan apapun yang kalian perselisihkan dalam sebuah perkara apapun, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah. Jadi perselisihan apapun, baik dalam segi hukum waris, ya. Banyak di kalangan kita masyarakat kaum muslimin, ketika dalam persoalan hukum waris, mereka tidak mengembalikan hukumnya, cara pembahagiannya kepada pembagian warisan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Dan lain sebagainya. Yang bila antum memahami dan membaca ayat tentang waris, di akhir daripada penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang hukum waris, lalu Allah terangkan orang yang tidak berhukum dengannya, Allah ancam dengan neraka. Allah Jalla wa'ala ancam dengan neraka. Sebab orang yang tidak berhukum dengannya disebut dengan wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah. Ya. Maka sifatnya barakallahu fikum ma'asyiral muslimin adalah dikembalikan kepada hukum Allah Jalla wa Ala. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi. Belumkah engkau mengetahui, melihat orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan padamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, dalam keadaan mereka ingin saling berhukum di antara mereka kepada hukum taghut, sementara Allah menyuruh mereka untuk kufur kepada hukum taghut. Artinya apa? Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Islam, sehingga ketika perbedaan dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Maka demi Allah, tidaklah mereka beriman. Yang mengatakan ini Allah, demi Allah, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan perasaan sempit di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam diri-diri mereka dari apa yang engkau telah putuskan, dan benar-benar mereka menerima. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, menetapkan sebuah hukum, maka yang wajib bagi kita adalah sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat. Jangan protes, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Allah tidaklah menetapkan sebuah hukum kecuali ada hikmah
Dan tidaklah Allah menetapkan sebuah hukum kecuali sesuai dengan kesanggupan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Makanya Islam ini, kata para ulama, adalah dinun yasluhu li kulli zamanin wa makan. Islam itu merupakan agama yang sesuai dengan segala masa dan tempat. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sesuai. Ya. Dari zaman dahulu salat, ya sampai sekarang harus salat. Dari zaman dahulu berpuasa sampai zaman sekarang berpuasa. Ya. Kita tidak mengatakan ini hukum hanya berlaku di zaman dahulu, zaman sekarang tidak berlaku. Ini ucapan yang kufur. Ucapan yang kufur. Sebab Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan kesanggupan manusia ini. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesempitan, beban bagi kalian di dalam agama ini. Sehingga apa yang telah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya adalah kita sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat, jangan mengambil protes atau pilihan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin dan mukminah, tidak sepantasnya bagi orang yang beriman, laki maupun wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara hukum, mereka mengambil pilihan yang lain, entah dengan cara protes, dengan cara ini, atau dengan berbagai macam takwilat, penafsiran yang keliru, atau pemalingan makna, atau alasan-alasan yang lain. Itu tidak sepatutnya bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Al-firqatun najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Sifat berikutnya dari jalannya al-firqatun najiyah, bahwa al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu tidak mengedepankan ucapan, pendapat seorang pun di atas firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri berikutnya dari kelompok yang selamat. Tidak mendahulukan, tidak mengedepankan perkataan dan pendapat siapapun di atas firman Allah dan di atas sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Maknanya bahwa al-firqatun najiyah menjunjung tinggi kitabullah dan sunnah Rasulullah. Amalan biqaulihi ta'ala, hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, Allah Jalla wa Ala mengkhitab, mengajak bicara kepada orang yang beriman. Meskipun khitab ini umum kepada seluruh manusia, termasuk padanya orang kafir, namun Allah Jalla wa'ala mengkhitub secara khusus kepada orang beriman. Kenapa? Karena sejatinya orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tidak mendahulukan firman Allah dan tidak mendahulukan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, tidak mendahulukan sunnah. Maka Allah Jalla wa'ala mengajak bicara orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu, dalam qiraah atau bacaan yang lain dengan dibaca la taqaddamu. La taqaddamu.
Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau dibaca la tuqaddimu, yaitu jangan kalian mendahulukan sesuatu apapun di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian dahulukan. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, bahwa Abdullah ibn Zubair memberitakan, Abdullah ibn Zubair ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berkisah memberitakan bahwa datang sekelompok utusan dari Banu Tamim. Datang. Mereka datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar berkata, Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat Nabi, ia mengatakan, Amir al-Qaqa' ibn Ma'bad, ya, angkatlah Qaqa' ibn Ma'bad ini sebagai pemimpin. Umar ibn al-Khattab mengatakan, angkatlah Aqra' ibn Habis sebagai pemimpin. Terjadi perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn al-Khattab dalam hal siapa yang menjadi amir bagi mereka ini, sehingga menjadikan bertikai, suara mereka saling meninggi, ya, kalau bahasa kita. Terjadi perbedaan, perselisihan. Fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma. Keduanya pun berdebat sampai-sampai suara kedua sahabat ini meninggi. Meninggi. Bayangkan, terjadinya di mana? Di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Bukan ustaz, ya, bukan kiai. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling utama di umat ini, umat Islam, setelah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab. Ini adalah mu'taqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ketika suaranya meninggi, fanazala fi dzalik, maka turunlah firman Allah Jalla wa Ala tentang hal ini. Yaitu firman Allah yang telah kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ayat ini menunjukkan pada kita, ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaklah kita senantiasa menjunjung tinggi kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mendahulukan pendapat siapapun. Syekhun kana, aliman kana, mau syekh, mau alim, apalagi yang berbicara adalah orang-orang jahil, orang-orang gila, majanin, mengaku bisa berbahasa malaikat, ada yang mengaku bisa berbahasa semut. Nah, apalagi ini orang gila, majnun, waliyadu billah. Naam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Barang siapa yang telah jelas baginya sunnah, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul,
maka tidak halal, tidak dibolehkan baginya dia meninggalkan sunnah tersebut karena pendapat manusia. Nah, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Lalu kalau ada kiai mengatakan kau harus ikuti pendapatku, ini ngawur. Kalau ada ustaz mengatakan harus ikuti pendapatku, nah ini ngawur. Tidak seperti itu. Ya. Kalau seorang talibul ilmi, penuntut ilmu yang belum bisa faham, mungkin saja dia ikut-ikut. Tapi kalau seorang yang talibul ilmi, penuntut ilmu, dapat mengkaji, dapat menelaah masail, persoalan, maka yang wajib baginya adalah mengikuti dalil. Mengikuti dalil dengan istidlal pendalilan yang benar. Sebagaimana yang diketahui dalam ilmu-ilmu pendalilan yang telah diterangkan oleh para ulama, diuraikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka dari dahulu sampai sekarang. Dari dahulu sampai sekarang. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Abdullah bin Abbas? Sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa agar menjadi seorang yang berilmu dalam Al-Quran dan menjadi seorang penafsir Al-Quran. Ini banyak keutamaan Ibn Abbas, ya. Seorang yang memiliki keutamaan yang mulia sampai-sampai dimuliakan oleh Umar ibn al-Khattab di dalam majelisnya, yang di saat itu Ibn Abbas adalah bocah yang masih kecil. Digabungkan di majelisnya para tokoh-tokoh sahabat yang mereka adalah orang-orang yang pernah menyaksikan atau terjun di medan Badar, perang Badar. Nah, perang Badar. Sebab Nabi ketika wafat, Ibn Abbas itu masih kecil. Nah, keutamaan Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aku khawatir hujan batu dari langit itu turun menimpa kalian. Aqulu qala lakum qala Rasulullah. Saya mengatakan Rasul bersabda, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Sedangkan kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Saya khawatir musibah petaka datang melanda kalian ketika saya katakan Rasul bersabda, Allah berfirman, lalu kalian lebih mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar. Qala Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar pun tidak boleh didahulukan di atas kitabullah dan sunnah, apalagi perkataan syekh, perkataan ustaz, perkataan kiai. Kalau orang-orang sufi, perkataan mursyid, tarekat. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga boleh jadi petaka yang menimpa sebagian wilayah yang ada di negeri ini, ya mungkin juga penyebabnya adalah ini, ya. Mendahulukan perkataan para tengku, kalau orang Aceh. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesabaran pada mereka dengan petaka yang Allah timpakan pada mereka, musibah yang Allah Jalla wa'ala timpakan pada mereka. Boleh jadi di antara penyebabnya adalah mendahulukan ucapan para guru daripada ucapan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada sebab-sebab yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Tentunya Allah Jalla wa'ala menurunkan petaka dan musibah itu dengan hikmah yang sangat mulia. La'allahum yarji'un, kata Allah, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ditafsirkan oleh para ulama, ya, seperti Mujahid dan yang lainnya, kerusakan di lautan itu bukan di lautan itu, bukan, tapi adalah kampung-kampung di atas laut. Ya, ini dengan adanya banjir yang datang, yang melendah negeri itu. Maka inilah makna dari
kerusakan di atas lautan. Agar Allah merasakan pada mereka sebahagian apa yang dilakukan oleh mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kembali kepada jalan yang benar, kembali merenungi. Karena tidaklah sebuah petaka itu datang melainkan disebabkan ulah manusia itu sendiri. Semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari berbagai macam petaka dan musibah, dan hendaklah kita melakukan sebab-sebab yang dapat mengangkat petaka dan musibah tersebut, yang tentunya dengan keimanan kepada Allah, ketauhidan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-firqatun najiyatu ta'tabiru at-tauhid. Sifat dari jalannya al-firqatun najiyah berikutnya, bahwa al-firqatun najiyah itu sangat perhatian kepada tauhid. Sangat perhatian dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa itu dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Umpamanya ini berantakan, marompa, ya, tercecer sana kemari, lalu mengatakan wahid, wahid, artinya satukan, satukan. Nah, itu makna tauhid secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah ifradullah bil ibadati wahdah, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah semata. Itu tauhid secara istilah. Ia tidak beribadah dan tidak berdoa, tidak beristighatsah, tidak memohon, tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Maka kata beliau, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, wad du'a dalam doa, wal isti'anati wal istighatsah dalam hal isti'anah, minta tolong, dan istighatsah. Istighatsah sama, namun istighatsah lebih khusus daripada isti'anah. Keduanya adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana istighatsah lebih khusus daripada isti'anah. Dan isti'anah Allah Jalla wa ala sebutkan dalam surah Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Iyyaka didahulukan penyebutannya, menunjukkan itu khusus kepada Allah. Dalam kaidah yang disebut oleh para ulama, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang pada dasar haknya itu diakhirkan, itu memberikan pembatasan, keistimewaan. Seperti kalau ada orang antrian, yang tentunya datang belakang, dialah yang paling terakhir untuk mendapatkan giliran. Ketika orang itu datang terakhir, lalu didahulukan gilirannya, ini memberikan faedah pengkhususan, khas. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan iyyaka na'budu. Pada dasar kalimat ini adalah na'buduka, kami menyembah kepadamu, wa nasta'inuka, kami minta tolong kepadamu. Namun ketika didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka menjadi makna pengkhususan dan pembatasan yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Bisa difahami ya? Maka isti'anah itu adalah ibadah juga. Istighatsah khusus daripada itu ibadah. Waqta syiddati war rakha, di saat kesulitan dan di saat senang. Maka hendaklah kita menjadikannya itu hanya untuk Allah Jalla wa ala. Wal-dhabhi wan nadri wat tawakkul wal hukmi bima anzalallah.
Juga dalam hal mengesahkan Allah dalam menyembelih, dalam berkurban, dalam menyembelih, maka hendaklah sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan disembelih untuk kuburan, ya. Bukan disembelih untuk hutan ini, bukan disembelih untuk apa lagi? Konstruksi bangunan jembatan, dan lain sebagainya dari berbagai macam qarabin, kurban-kurban atau sembelihan-sembelihan. Karena sembelihan itu adalah ibadah. Kalau sembelihan sifatnya ibadah, taqdim, ta'zim, pengagungan, maka itu lillah, itu milik Allah Jalla wa Ala, yang tidak boleh kita menyembelih untuk selainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Konstruksi bangunan jembatan itu kuat bukan karena sembelihan, tapi karena campuran semennya dan besi-besinya. Itu yang diperbaiki, ya. Diperbaiki besinya, jangan besi yang dikurang-kurangi. Naam. Apalagi semennya sesuai dengan takaran, jangan dikurangi. Itu yang membuat kuat, bukan karena sembelihan atau ada yang ditumbalkan di situ. Waliyadzubillah, ditumbalkan. Bukan itu yang memperkuat bangunan. Sehingga kalau Anda membuat bangunan, tanya kepada ahli konstruksi, kepada muhandisnya, insinyurnya. Ya, jangan tanya kepada ustaz. Barakallahu fikum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya kalau tidak tahu. Juga seperti bernadar, itu ibadah. Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Nadar itu adalah pada dasarnya sebuah ibadah yang keluar dari orang yang kikir. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang nadar, innaman nadru yustakhraju min bakhil. Nadar itu keluar dari orang yang kikir. Dia tidak mau beribadah kecuali terpenuhi keinginannya. Maka ketika ia bernadar, contoh, kalau saya lulus, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Puasa itu ibadah tidak? Ibadah. Dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut kalau terpenuhi hajatnya. Ketika tidak terpenuhi, tidak puasa dia. Kalau terpenuhi, baru puasa. Makanya disebut nadar itu adalah ibadahnya orang yang kikir, orang yang seke. Dan itu ditunaikan. Bertawakal dan berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu juga adalah ibadah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Dan selain daripada itu, dari berbagai macam jenis-jenis ibadah. Jadi ibadah itu banyak macam di dalam Islam. Banyak macam, bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat. Tapi ketika kita bersenyum di hadapan saudara kita, itu juga bernilai ibadah. Senyum, sesuatu yang dianggap sepele, ringan, itu juga bisa bernilai ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kata Nabi, engkau senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, yaitu ibadah. Ada pahalanya. Namun dimaksudkan dengan ibadah di dalam bahasan ini adalah sesuatu yang sifatnya ritual. Ibadah yang sifatnya ritual. Maka ibadah itu adalah milik Allah. Ritual itu adalah milik Allah Jalla wa Ala, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti jenis-jenis ibadah yang telah kita sebutkan tadi. Ya.
Jadi kalau ada orang yang melakukan persembahan khusus, sembelihan khusus kepada kuburan yang dikeramatkan, yang dekat kita ini, antum faham kan? Ini termasuk sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Sampai-sampai ada yang dilepas di situ, lepas kambing ya. Ada yang lepas kambing situ kan? Nah, disebut dengan saibah dan yang lainnya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu apa hukum mengambil hewan yang sudah dilepas di situ? Boleh antum ambil, sebab itu hewan yang sudah tak bertuan, dia sudah hibahkan kepada orang yang tidak memiliki. Ya. Nah, jadi boleh mengambil hewan yang semacam itu. Itu sudah dihibahkan, diberikan kepada orang yang tak memiliki. Kuburan kan tidak memiliki. Nah, kalau ada yang di situ untuk ambil, potong. Ya. Bikin acara. Barakallahu fikum. Huwa al-asasul ladzi tubna 'alaihi ad-daulatul islamiyyah as-sahihah. Yang mana tauhid ini merupakan asas, merupakan fondasi dasar yang di atasnya dibangun negara Islam yang benar, adalah tauhid. Wala budda min ibadi syirki wa madahirihi al-mawjudati fi akthar al-bilad al-islamiyyah, dan harus dijauhkan kesyirikan, dan harus dijauhkan pemandangan-pemandangan kesyirikan yang ada di kebanyakan negeri-negeri Islam ini. Harus dijauhkan. Di masa ini kesyirikan itu dipiara dengan alasan kearifan lokal. Nah, itu arif. Arif itu dari bahasa Arab, artinya orang yang mengerti, arif. Maka itu bukan kearifan lokal, tapi kejahilan lokal. Lawan daripada arif adalah jahil. Pemandangan-pemandangan kesyirikan dipiara sebagai kebudayaan, sebagai macam-macam. Lepas apa namanya? Sokko. Lepas sokko. Macam-macam telur di laut. Orang sebut dengan sedekah laut atau macam-macam. Nah, ini termasuk di antara bentuk pemandangan kesyirikan. Laut tidak perlu itu. Tidak perlu itu. Yang memerlukan adalah zat yang menciptakan lautan itu. Untuk disembah, ditauhidkan. Allah Jalla wa'ala tidak memerlukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, mentauhidkanku. Aku tidak menginginkan dari jin dan manusia untuk memberikan rezeki padaku, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan makan padaku. Tidak perlu itu sokko-sokko itu, songkolo itu. Ya. Yang ada telurnya, ada apanya. Tidak perlu itu. Allah tidak memerlukan itu. Yang Allah perlukan adalah ibadah tauhid. Inna Allaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki, yang maha kuat, yang maha kuasa. Maka ayat ini mengisyaratkan pada kita bahwa sesajian itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Sesajian, ya. Nah, yang harus kita takdim, berikan kepada Allah adalah keimanan, ketauhidan, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min muqtadayat at-tauhid.
Karena apa yang telah disebutkan tadi, menjauhkan kesyirikan dan pemandangan kesyirikan di negeri-negeri Islam, ini termasuk dari konsekuensi tauhid. Konsekuensinya yang telah kita terangkan tentang makna Islam, di antara maknanya adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wala yumkinu an-nasru li ayyi jama'atin tuhmilu at-tauhid wala tukafihu asy-syirka bi anwa'ihi uswatan bir-rusuli jami'an wa bi rasulina al-karim salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan tidak mungkin kemenangan ini akan didapatkan oleh jamaah manapun, oleh kelompok manusia manapun yang menelantarkan tauhid, yang tidak berjuang menyingkirkan tauhid dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, sebagai bentuk keteladanan kepada para rasul semuanya, dan secara khusus kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam upaya menyingkirkan kesyirikan dan pemandangan-pemandangan kesyirikan. Ya. Oleh karena itu ketika dalam Fathu Makkah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah menaklukkan kota Makkah, ia masuk ke dalam Ka'bah dan menjumpai dalam Ka'bah itu banyak berhala yang disembah oleh orang musyrikin di masa itu. Berhala, ya, dan berhala itu tidak khusus patung. Gunung juga kalau dikeramatkan berhala juga itu. Hutan juga kalau dikeramatkan berhala juga. Kalau kita di Makassar, gunung yang dikeramatkan ma'ruf ya, tidak perlu disebut, ma'ruf. Di Jawa ada gunung yang dikeramatkan. Nah, ya. Bahkan kalau di Jawa itu, barakallahu fikum, karena anak pernah tinggal di Jawa, Sunan itu bukan cuma orang, ternyata tanah yang dikeramatkan disebut juga Sunan. Kebetulan saya tinggal di wilayah situ. Teman-teman ceritalah, Ustaz, antum tahu enggak itu Sunan? Sunan itu yang saya tahu baca-baca di buku, ya kiai-kiai atau pembawa agama ya, atau yang disebut orang Jawa wali-wali, kan gitu kan? Nah, mereka bilang tidak, Sunan itu dalam istilah orang sini ada juga yang dikeramatkan tanah. Kebetulan saya tinggal di wilayah situ, itu Ustaz, itu namanya Sunan, namanya Sunan Bejagung. Nah, Sunan Bejagung itu adalah sepetak tanah yang dikeramatkan, orang lepas kambing di situ, lepas ayam. Nah, ayamnya itu boleh diambil karena sudah tidak bertuan. Ya. Barakallahu fikum. Maka mazahir syirk, pemandangan-pemandangan kesyirikan, tampilan-tampilan kesyirikan itu harus disingkirkan. Sebab itulah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-firqatun najiyah adalah ta'tabirut tauhid. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah kelompok yang menjunjung tinggi tauhid, yang selalu mengedepankan tauhid dan menyingkirkan kesyirikan dan seluruh pemandangan-pemandangan kesyirikan. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan pada kita al-quwwah, kekuatan, memberikan pada kita taufik di dalam hal menyingkirkan kesyirikan ini, yang itu adalah sebab munculnya petaka. Makanya dalam ayat yang telah kita sebutkan tentang kerusakan yang muncul di muka bumi ini, ketika Allah menyebutkan telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, disebabkan ulah-ulah manusia itu sendiri, agar Allah merasakan pada mereka sebahagian apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali. Jangan putus di ayat itu, sambung pada ayat sudahnya. Allah mengatakan, qul siru fil ardi
Fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu wa kana aktsaruhum musyrikin. Berjalanlah, katakanlah Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah, pandangilah bagaimana kesudahan akibat orang-orang sebelum kalian, dan kebanyakan mereka adalah musyrikin. Kebanyakan mereka adalah musyrikin. Ayat ini memberikan isyarat pada kita bahwa petaka itu, penyebab paling besar adalah kesyirikan, dan Allah timpakan kepada orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dan mengangkat bala dari kita ini. Sampai jam berapa ini? Sudah 7:30 ini. Ini biar bicara sampai jam 10 bisa ini. Lanjut. Ayo, baik. Minum dulu lah. Berikutnya kata beliau di dalam menerangkan tentang sifat dari sifat jalannya atau minhaj al-firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah itu yuhyuna sunan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim, bahwa kelompok yang selamat atau yang disebut dengan al-firqatun najiyah, mereka ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah mereka, dalam hidup mereka, dalam perilaku mereka. Fa asbahu ghuraba baina qaumihim, lalu mereka pun menjadi orang-orang asing di antara kaum mereka, menjadi orang-orang asing. Ketika mereka mengamalkan, membiasakan dalam menghidupkan sunnah Nabi, ketika wanita dalam hal ini berhijab dengan hijab yang syar'i, berniqab, bercadar, apa dibilang? Ninja. Ya. Jadi seorang yang asing. Ketika seorang pria berjanggut, yang itu merupakan mahkota pria, sebagaimana wanita mahkotanya adalah rambutnya. Ketika berjanggut, apa dia bilang? Kambing. Menjadi asing. Barakallahu fikum. Ketika berpakaian dengan menggunakan adab berpakaian, sebagaimana yang telah datang dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang etika berpakaian bagi lelaki. Ada adabnya, di antara adabnya adalah tidak isbal, tidak menutupi mata kaki. Apa dibilang? Banjir. Asbahu ghuraba, mereka menjadi orang-orang asing. Dan itu telah dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang masa-masa ini. Di dalam hadis kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayati 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala as-sunnah kal qabidi 'ala al-jamr. Akan datang sebuah masa yang di masa itu orang yang bersabar di dalam sunnah, sabar berpegang teguh dengan sunnah, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bayangkan, penuh dengan berbagai macam ujian, cobaan. Bukan hanya sekedar dari lingkungan kita, bahkan dari orang tua kita sendiri terkadang, ya, ma'asyarul ikhwah. Macam-macam. Namun yang wajib bagi kita, ma'asyarul ikhwah, adalah as-sabar. Karena ujian dan cobaan itu sudah sunnatullah di dunia ini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sesama kalian itu ada fitnah, ada ujian. Lalu kata Allah, atasbirun, apakah kalian bersabar? Maka sabar. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wala tasta'jil lahum. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul.
Jangan engkau tergesa-gesa terhadap mereka, jangan terburu-buru, sabar ya ikhwan. Yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ada jatuh temponya kan? Paling berapa tahun? Kita hanya menunggu ajal saja. Namun apa yang telah kita persiapkan untuk menjemput ajal itu? Ada yang telah kita persiapkan. Maka sabar meskipun kita terasing di tengah-tengah kehidupan manusia, asing dalam hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Ya. Jadi keterasingan itu telah menjadi sunnatullah. Kama akhbar anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam itu berawal dalam keadaan asing. Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing. Bagaimana Nabi ketika mengajak kepada Islam? Beliau sendiri asing. Sampai-sampai beliau disebut, digelari, yang tadinya beliau sebelum mengajak kepada Islam, kepada Tauhid, beliau sebut Nabi Muhammad sebagai apa? As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur, yang terpercaya. Setelah mengajak kepada Tauhid, kepada Islam, apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad dalam menuduhnya? Syairun majnun, penyair gila. Penyair gila. Berbagai macam cemoohan, jelekan yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, tapi beliau bersabar. Seperti sabarnya para anbiya dan para rasul ulul azmi. Sampai Allah Jalla wa'ala menjadikan Islam ini adalah tersebar di seluruh dunia ini. Maka perlu sabar ya ikhwah. Ma'asyarul muslimin, sabar. Kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya Islam ini bermula dalam keadaan asing dan akan kembali muncul dalam keadaan asing. Ya. Islam ini bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti sedia kala. Lalu kata Nabi alaihissalam, "Fatuba lil ghuraba." Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Tuba disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang ada dalam surga. Bahwa pohon tuba itu akan didapatkan oleh orang-orang yang asing. Ya, ini beruntunglah orang-orang yang asing. Ya. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, Nabi menerangkan tentang siapa yang asing itu. Ya. Orang yang asing itu bukan karena jubahnya, bukan karena songkoknya, bukan. Kata Nabi alaihissalam, orang-orang yang asing itu, fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Yaitu orang-orang yang saleh, yang baik, di atas tauhid, di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah, ketika manusia itu rusak. Di dalam riwayat yang lain, alladzina aslahu ma afsadan nas. Orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusaki oleh manusia. Itulah al-ghuraba, itulah orang-orang asing. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik. Dan juga kita berusaha menjadi orang yang muslih, yang memperbaiki. Tidak sekedar saleh, tapi juga kita memperbaiki. Ya, memperbaiki ketika ada kemungkaran, kita berusaha memperbaikinya. Kita berusaha merubahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati'
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Kalau dia tak sanggup, maka hendaklah ia rubah dengan lisannya. Kalau dia tak sanggup, maka hendaklah ia rubah dengan hatinya, yaitu dengan cara membenci kemungkaran tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa dzalika adhaful iman." Itulah selemah-lemah iman. Dan hadis ini juga menunjukkan pada kita bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Sebagaimana i'tiqad dan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan para hadirin. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.